Haleluya, haleluya. Bapak Ibu ada sukacita pada malam hari ini? Mari engkau yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuliakan puji nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap tubuh kita. Kita akan menggerakkan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku, ya gunung batu. Katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku. Mari engkau yang percaya angkat tanganmu dan katakan, ya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia berlirisaiku, tempat perlindungannya. Mari kita angkat pujian dari awal dengan lebih semangat lagi. Haleluya, haleluya. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa juga Tuhan penolongku, yaitu Allahku, ya gunung. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga. Haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku, ya gunung. Mari kita sekali lagi angkat tanganmu dan katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamat. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Amin. Perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Dengan lebih semangat lagi katakan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Amin. Haleluya. Aku percaya. Amin. Tempat perlindungannya. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamat. Aku percaya. Amin. Yes. Perisaiku, tempat perlindungannya tinggi.
tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan. Berikan tos kanan kirimu. Siap untuk lebih lagi memuji muliakan nama Tuhan. Siap untuk muliakan lebih lagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama besarkan nama Tuhan. Haleluya. Ekspresikan sukacitamu malam hari ini Bapak Ibu. Kita sama-sama muliakan nama Tuhan. Kita sama-sama menyenangkan nama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Amin. Amin, amin. Kemurahannya besar, tiada terdiri. Haleluya. Tak dapat balas betapa besar kasih. Sekali angkat pujian dari awal dengan lebih semangat. Besarkan nama Dia. Besarkan nama Tuhan. Pujilah. Amin, amin. Tiada terkira. Semuanya siap-siap. Semuanya siap-siap. Haleluya. Dua kapal. Angkat pujian dari awal dengan lebih semangat lagi. Besarkan, ya. Amin, amin. Murahannya besar, tiada. Haleluya. Ekspresikan sukacitamu Bapak Ibu. Kita senangkan hati Tuhan malam hari ini. Semuanya siap-siap. Semuanya siap-siap. Dua kapal. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama. Ekspresikan bahagiamu Bapak Ibu. Buat hati senang Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Besar kasih-Nya. Siap-siap lagi Bapak Ibu. Siap-siap lagi gerakan tubuhmu. Tuhan yang awet-awet. Tuhan yang haleluya. Haleluya. Jiwaku, angkat suaramu dengan lebih keras lagi. Tuhan yang ajaib. Tuhan. Gerakan tubuhmu. Angkat pujianmu. Senangkan Tuhanmu. Haleluya. Jiwaku. Sekali lagi katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang amin, amin. Haleluya. Haleluya.
Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, malam ini saya mengajak, mari kita bawa hati kita, bawa hidup kita. Kita sama-sama datang di hadirat Tuhan dengan penuh syukur. Yalah Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak mau berhenti di sini. Kami mau lebih lagi menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Ibadah malam hari ini akan sia-sia Tuhan tanpa kehadiran-Mu. Untuk itu kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap hati kami. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu mujizat akan dinyatakan. Mari Bapak Ibu, kita puja Tuhan kita. Kita sembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Berikan waktu terbaik. Fokuskan hatimu untuk Tuhan. Yesus kami puja. Haleluya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami muja-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji sembah dan puji nuita tamu dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan pujian terbaik pada malam hari ini. Katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Dia berdiri di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji, dan puji. Amin. Angkat tanganmu Bapak Ibu, berikan pujian terbaik
Berikan penyembahan terbaikmu untuk Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan. Dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Oh, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan kesungguhan hatimu katakan, Yesus kami puja. Yesus, kami memujamu Tuhan. Kami menyembahmu sebagai Raja di atas segala raja. Mari katakan, mari lakukan. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Dan puji penuhi tatamu. Amin Tuhan. Oh, dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Haleluya. Penuhi tatamu dan puji penuhi Yesus Tuhan adalah. Katakan sembah dan puji dengan segala kesungguhan hatimu. Sembah dan puji. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau kami senangkan dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan kembali sembah dan puji Bapak Ibu. Sembah dan puji. Amin. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Berita, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Siap-siap kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, jiwamu, seluruh panca inderamu untuk muji Tuhan. Raja, mari sembah, mari sembah Dia. Pejamkan matamu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah engkau menoleh ke kanan dan kiri. Mari kita fokus menyembah, menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Kami sembah, kami muliakan, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami angkat.
sembah, terus sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bawa hati, bawa hidup. Haleluya, haleluya. Engkau mulia, Engkau berkuasa. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Segala sembahannya bagimu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah Dia, tetap sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kiranya hadirat-Mu akan membawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Benar Tuhan, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. Angkat pujian Bapak Ibu, angkat sembah-Mu Bapak Ibu. Kemuliaan, berikan kemuliaan bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh benar Tuhan. Nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus Kau sungguh baik. Benar Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Oh, indah Yesus. Agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku malu puji-Mu, ku mau amin. Berikan pujian terbaik buat Tuhan Bapak Ibu.
Berikan dengan segenap hatimu. Karena hanya memang Tuhan, hanya Tuhan yang layak untuk sembah puji kita. Kemuliaan hanya, katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Puji Dia, senangkan hati Tuhan, pujimu, ku mau amin Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lebih lagi kita angkat pujian ini dari awal. Bawakan, ucapkan dengan segenap syukurmu. Panggil Dia, Yesus. Amin, amin, amin. Sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi, panggil Dia, Yesus. Yesus, sungguh Kau baik Tuhan, sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari dengan segenap hatimu katakan, kami selalu memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, puji dengan segenap hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh sembah-Mu, Kau yang layak terima. Amin. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sembah-Mu, hanya layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari bersiap lagi untuk menyembah Dia. Mari siapkan hati kita untuk lebih menyembah Dia. Layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah, sembah lagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Engkau yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah lebih dalam lagi Bapak Ibu.
Mari sembah lebih dalam lagi Bapak Ibu. Biarlah kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu malam hari ini Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau, segala hormat puji syukur hanya bagi-Mu. Bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, segala nyanyi kami hanya untuk Engkau Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu, amin. Tuhan, pujian bagi-Mu, amin Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, amin. Tuhan, haleluya. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dinyanyikan dengan pujian segenap hatimu Bapak Ibu Saudara. Nyanyian pujian, haleluya. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi dan puji, oh bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Angkat suaramu lebih lagi. Nyanyian pujian, haleluya Tuhan. Terimalah puji sembah kami Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Tiada hal yang dapat kami lakukan, hanya kami memberikan pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, amin. Yes, Tuhan, pujian bagi-Mu. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu, amin. Terimalah pujian penyembahan kami malam hari ini Tuhan. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami yang kami haturkan dengan segala kerendahan hati kami. Oh, nama-Mu
besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak. Sekali lagi katakan, namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji, kami telah menyembah, kami telah mengagungkan namamu yang besar Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Kami berikan pujian penyembahan kami dengan segenap hati kami ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi. Benar Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau. Meskipun di dalam perjalanan kami seringkali mendukakan hati-Mu Tuhan, tapi kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah lebih baik dan lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Haleluya, haleluya. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan. Mari engkau yang mengasihi Tuhan, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Yesus dengan. Katakan, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, tujuan hidup kami ini hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang. Mari untuk menghormati firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidup
Mari misalkan apanya. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, renungkan firman. Mari kita sama-sama renungkan firman malam hari ini. Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin Tuhan, amin. Kau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, tujuan, amin, untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. benar Tuhan Yesus. Semuanya itu hanyalah untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bertahta di atas pujian. Engkau menyatu dengan pujian ini Tuhan. Sehingga dalam pujian ini Tuhan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan Tuhan. Dalam pujian ini Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang terbeban berat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan Yesus, ada kuasa-kuasa, roh-roh yang akan mengganggu, mengintimidasi akan pemberitaan firman ini Tuhan. Kami sepakat panggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau taburi firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya. Ada sukacita Bapak Ibu? Salam. Sekali lagi salam. Wis luar biasa. Semangatnya ini yang paling banter dewe itu pasti duit akeh. Ya amin. Sudah makan belum? Wis iku. Nah iki gak tanggung jawab aku. Ya luar biasa ini jemaat yang saya lihat dari sini itu muka-muka yang penuh ceria. Penuh apa wajah-wajah yang penuh diberkati. Nah, luar biasa, banyak uangnya. Gak duwe utang kabeh. Wah iki. Oke. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara Bapak yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita itu seringkali kita itu meragukan kasih Tuhan. Seringkali kita meragukan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terutama saat apa? Saat mengalami pergumulan,
saat mengalami penderitaan, gitu. Penderitaan, mungkin pergumulan dalam kehidupan ekonominya, pergumulan dalam kehidupan jasmaninya, sakit penyakit, Bapak Ibu. Seringkali kita itu meragukan kasih Tuhan. Sering muncul dalam pikiran kita, benar toh, apakah benar ya Tuhan mengasihi aku? Pernah enggak, Bapak Ibu pernah mengalami hal itu enggak? Nah, pernahkah ya Tuhan mau nolong saya ya? Pernahkah ya Tuhan mencintai saya? Saya sudah ibadah, saya sudah datang beribadah, saya sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi kehidupanku kok seperti ini. Saya banyak pergumulan ekonomi saya, sakit penyakit yang ada dalam kehidupan. Dan seringkali juga kita mengalami hal-hal yang meragukan kasih Tuhan, melihat saudara-saudara yang tidak percaya kok diberkati. Wong iku gak tau nang gereja, gak percaya mbek Tuhan Yesus, tapi kok uripe malah mulya tambah luar biasa, sugih mblegedu ngono. Ya kadang-kadang meragukan, aku sing tiap hari doa fajar ya Pak ya. Doa fajar tapi kok uripe ya koyo ngene gitu seringkali. Seringkali kadang-kadang dalam pikiran ya gitu. Tetapi pertanyaan ini juga muncul di antara umat Israel di zaman Nabi Maleki. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mulai dari kitab Maleki. Firman Tuhan ini saya kasih judul kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Amin. Amin nih Bapak Ibu. Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Malam hari ini kita akan belajar mengenai kitab Malaki. Sebelum kita belajar tentang kitab Malaki, kita cari dahulu ya. Siapa Malaki itu? Malaki adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian terakhir dalam perjanjian lama. Yang diutus Tuhan untuk menegur dan mengingatkan bangsa Israel agar kembali setia. Nanti kita akan lihat bahwa teguran untuk bangsa Israel itu bagaimana. Bapak Ibu saudara kasih, meskipun kitab Malaki ini berisi banyak teguran, banyak teguran, banyak hal-hal yang nasihat-nasihat, ya. Tapi juga membawa harapan akan kedatangan Yesus. Kitab Malaki itu kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Malaki itu menjadi jembatan ya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk apa? Untuk menantikan pemenuhan janji Tuhan dalam Yesus Kristus. Ya, oke, kita akan baca di Malaki. Ya ini ya, nabi terakhir untuk menegur. Nama Malaki itu berasal dari Ibrani ya. Yang artinya apa? Utusanku atau malaikat Tuhan. Penulis kitab Malaki ditulis oleh Nabi Malaki sendiri. Namun ada kemungkinan bahwa Malaki itu adalah gelar ya, gelar untuk seorang nabi yang tidak disebutkan namanya. Jadi bisa, karena di pemahaman tafsir ini itu yang menulis Malaki, tapi juga bisa bahwa di sana itu ada malaikat Tuhan, ada utusan Tuhan. Ya. Nah, malam hari ini kita akan Malaki 1 ayat 1 sampai 5. Ya. Saya baca di ayat ganjil, Bapak Ibu yang ada ya, yang genap. Kitab ya, dari Malaki 1 ayat 1 sampai 5. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Malaki. 2 ya. Tetapi membenci Esau, sebab
Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila itu berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali lingkungan itu. Maka inilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kekasihan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan luka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Amin. Kita belajar dari kitab Malaki. Firman Tuhan di sini dimulai dari apa? Ucapan ilahi. Ya, ucapan ilahi. Ini menegaskan bahwa pesan ini, firman Tuhan, pesan ini adalah sangat penting. Bahwa pesan firman Tuhan ini adalah penuh kuasa. Ucapan ilahi, ini penuh kuasa. Dan kenapa ditulis ucapan ilahi? Ini adalah serius. Bahwa malaikat itu menyampaikan kepada bangsa Israel itu serius. Terus apa? Dan ucapan ilahi yang disampaikan malaikat kepada bangsa Israel itu adalah wajib diperhatikan. Ya. Tuhan ingin umatnya kembali kepadanya dengan hati yang benar. Oleh sebab itu malaikat menasihati di sini. Ucapan ilahi. Selanjutnya Malaki 1 ayat 2. Ya. Nah, tadi ucapan ilahi. Karena apa? Firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan itu serius. Yang disampaikan wajib diperhatikan oleh umat Israel. Tuhan ingin bangsa Israel kembali kepadanya dengan hati yang benar dan tidak lagi mengasihi. Terus yang kedua di sini adalah dialog. Ya. Kalau di firman Tuhan di Malaki 1 ayat 2 itu dialognya. Tuhan Yesus, Allah berkata, aku mengasihi kamu. Ya, perhatikan di ayat 2-nya ya. Aku mengasihi kamu. Ini saya buat semacam ini biar ilustrasinya gampang. Aku mengasihi kamu. Terus bangsa Israel, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Nek menurut sampean ini pertanyaan apa ini? Nek menurut aku ini pertanyaan kurang ajar. Ya enggak? Itu bangsa Israel itu sudah ditolong dari dulu dari apa kesulitan-kesulitan pergumulan ditolong Tuhan. Tapi masih meragukan pertolongan Tuhan. Bagaimana? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Ya tak? Bapak Ibu saudara kasih, padahal Allah sudah berbilang ya, aku mengasihi kamu. Tadi ada ucapan ilahi itu harus diperhatikan dan wajib harus diperhatikan dan serius. Malah bangsa Israel kok ngomong, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Ya, menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kurang ajar. Mereka tidak melihat dan tidak menyadari pemeliharaan Tuhan selama ini. Karena apa? Kenapa kok tanya di ini? Karena apa? Pertanyaan ini menunjukkan ketidakpercayaan. Pertanyaan ini menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap keadaan kehidupan mereka. Mereka hanya melihat kesulitan. Ya. Mereka melihat kesulitan tok segitontok iku. Mereka bukan yang dilihat itu pemeliharaan Tuhan mulai dari dulu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kalau melihat sesuatu itu ilustrasinya seperti gini. Kalau saya pengen pakai ilustrasi apa? Gini, kalau kita melihat sesuatu yang di sana, di depan sana, saya mau melihat Pak John, bisa dilihat. Tetapi di dalam depan saya itu ada aling-aling ini. Jadi apa yang saya lihat? Padahal saya ingin melihat Pak John. Yang saya lihat adalah air mineral ini. Demikian juga bangsa Israel, dia tidak bisa melihat Tuhan karena apa? Di
di mukanya itu karena kesulitan, dia mikirnya ada kesulitan-kesulitan yang ada dalam saat itu. Terus bagaimana sampai bangsa Israel berkata seperti itu? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi itu? Karena pasti ada alasannya Bapak Ibu. Pasti ada alasan. Alasannya apa? Alasannya seperti ini. Mereka mengalami penderitaan dan kekecewaan setelah kembali dari Babel. Jadi ceritanya di sini itu bangsa Israel setelah pembebasan dari Babel kembali, dan harapannya deh pandangan wah balik nanggone Israelane, wah seneng nanti akan dapat ini, saya akan mendapatkan ini, menerima ini, aku akan seperti itu. Tetapi apa yang didapat setelah kembali? Penderitaan dan kekecewaan ya dari Babel. Terus yang kedua apa? Jadi ini ekspektasinya mereka itu tentang berkat Tuhan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dulu Israel itu seperti ini, tanah subur, banyak apa hal-hal yang enak. Tetapi setelah kembali dari pembuangan Babel, ini ekspektasi mereka itu berkat Tuhan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, terus apa? Mengapa dia sampai berkata bagaimana engkau mengasihi kami? Karena mereka membandingkan diri dengan bangsa lain yang tampak lebih sukses. Ya enggak? Mereka membandingkan diri dengan bangsa lain yang tampak sukses. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membandingkan diri dengan orang lain yang lebih sukses, kita pasti akan menderita. Kita pasti akan menyangkal Tuhan. Kita akan meragukan kasih Tuhan. Kalau kita melihat, membandingkan diri, aku wong Kristen kok uripku kayak ngene ya, tadi yang saya sampaikan dari awal itu. Tetapi iku kok ora percaya mbek Kristus, tapi kok uripe enak. Pasti hidupnya akan tidak enak. Dan akibatnya apa? Akibatnya ketidakpuasan itu akan mengakibatkan kehidupan dalam kehidupan dia sendiri. Karena apa? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu yang luar biasa. Tapi alasannya dia berkata karena iman mereka melemah. Ya. Jadi Bapak Ibu, iman kita seperti ibadah seperti ini, acara-acara kumpul-kumpul ibadah, doa bareng-bareng ini menambah iman kita Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin 1 bulan, 1 minggu hanya sekali kumpul-kumpul ibadah gini, ya bisa juga iman kita itu akan lemah. Karena kalau kita kumpul-kumpul seperti ngecas semangat lagi. Tadi pujian-pujian yang luar biasa tadi dari awal penyembahan saya rasakan luar biasa itu. Ya ini mengecas. Ya kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati, luar biasa hadirat Tuhan kita rasakan. Pasti iman itu akan timbul dari situ Bapak Ibu. Dan kalau iman kita lemah, kita pasti akan meragukan janji Allah. Itu mengapa sampai bangsa Israel berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Ketidakpuasan, ketidakpercayaan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, pertanyaan bangsa Israel kepada Tuhan ini menunjukkan tadi ya, ketidakpercayaan, ketidakpuasan terhadap keadaan hidup mereka. Ya. Dan kalimat berikutnya, bukankah Esau itu kakak Yakub? Namun aku mengasihi Yakub. Nah, Bapak Ibu saya kasih, di dalam kitab Malaki ini kenapa Tuhan memakai perumpamaannya ini kepada Esau dan Yakub, anak dari Ishak, ya, yang kembar. Ini adalah anak kembar. Kenapa? Kok tidak yang lampau dulu? Padahal untuk Malaki dan Kejadian, ini di Kejadian dan Malaki jaraknya itu antara 1000 sampai 1500 tahun yang lalu.
Ya, kejadian ini. Oleh sebab itu ya Tuhan memberikan percontohannya itu di Esau dan Yakub. Kenapa kok tidak jauh lagi? Abraham. Jauh lagi. Ada maksud tertentu di sini Bapak Ibu. Kenapa nanti Tuhan memilih Yakub? Dan kenapa membenci Esau? Ada Bapak Ibu sulit. Sebentar, sebelum kita lanjutnya kita speakkan mengenai Yakub dulu ya. Mengenai Yakub, biar tahu siapa sih Yakub itu dan Esau yang mana dalam Alkitab Malaki itu. Di sini Tuhan kok mengingatkan kembali kepada Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Ya, Kejadian 25 ya. Ini Kejadian 25 ayat 23. Sedangkan Malaki itu antara jarak Kejadian dan Malaki itu kurang lebih 1000 sampai 1500 tahun. Di sini kenapa Tuhan memberikan contoh Esau dan Yakub? Firman Tuhan kepadanya, Pak John baca Pak John. Kelihatan Pak John. Bawa mic apa? Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya. Dua bangsa. Ya, saya bacakan aja Pak. Ya. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu. Ini nubuat Bapak Ibu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Bapak Ibu, ini saat mamanya ini namanya siapa? Ribka. Saat Ribka mengandung itu mempunyai kembar antara Esau dan Yakub. Kalau nanti kita sepilkan lagi di dalam kandungan itu, Ribka itu sampai mau minta mati. Karena apa? Di dalam kandungan ini berdua orang ini ya, 2 orang ini sudah bertengkar Bapak Ibu. Sudah bertengkar. Mbok nang jero ngopo yo kepanasan ya ora ngerti. Ya, sudah bertengkar. Jadi antara Esau dan Yakub itu memang sudah nubuat Tuhan, dan nanti akibatnya kenapa yang dipilih Yakub dan ditolak Esau. Ya, dari kejadian kalau kita baca di atasnya itu bertengkar di dalam kandungan. Ya, 25 ayat 22 itu mungkin Pak. Ya, mengapa Tuhan tetap memilih atau mengasihi Yakub? Ini menunjukkan kasih Tuhan yang berdaulat. Wis nek daulat, kasih Tuhan yang berdaulat gak iso protes. Siapapun gak akan bisa protes. Manusia sekuat apapun gak akan bisa protes. Karena itu sudah kedaulatan Tuhan. Karena apa? Karena ini merupakan otoritas Tuhan. Kalau sudah berbicara otoritas, gak ada yang protes. Dan juga menunjukkan apa? Janji Tuhan, ya ini nubuat. Janji Tuhan ini pasti akan digenapi. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa pemilihannya tidak berdasarkan prestasi manusia. Mengapa milih Yakub? Jadi Tuhan itu memilih itu bukan berdasarkan prestasi manusia. Tetapi karena apa? Karena anugerah. Kita itu bersyukur loh Bapak Ibu, dipilih Tuhan itu. Bersyukur. Anugerah itu luar biasa. Jadi bukan prestasinya. Oh Pak Edi sudah lulus jadi pendeta, tak pilih jadi hambaku. Bukan. Tapi karena anugerah tadi. Siapa tahu, saya juga nggak tahu kok bisa masuk Kristen, juga nggak tahu. Itu semua anugerah Bapak Ibu. Anugerah. Anugerah. Anugerah dan kasih karunia-Nya itu yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam konteks Malaikat ayat 1 ayat 2 ini ya, berdaulat dan pasti digenapi. Nah ini apa itu konteks untuk ayat ini ya.
Nanti mungkin bisa dicatat ayat-ayatnya di sini. Jangan meragukan kasih Tuhan. Jangan meragukan kasih Tuhan. Kalau kita percaya, yakini, imani, kasih Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun mungkin dalam kondisi apapun, dalam kondisi pergumulan yang berat, tetapi imani dan yakini bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dan jangan sekali-kali meragukan. Yang kedua apa? Kasih Tuhan tidak selalu terlihat. Nah ini, dalam kenyamanan hidup, tetapi dalam kesetiaannya menjaga kita. Banyak Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak selalu terlihat. Di dalam contoh di Alkitab banyak. Ya, kasih Tuhan itu tidak selalu terlihat. Contohnya di Alkitab itu SMA, apa itu? Nah, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia nggak akan tahu kalau dia akan diselamatkan. Apalagi, contoh apa lagi? Daud, Goliat, ya. Dia nggak akan tahu, tetapi ini kasih Tuhan itu tidak selalu terlihat dalam kenyamanan hidup, tetapi dalam kesetiaannya menjaga kita. Banyak contoh di firman Tuhan di Alkitab ini. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu, tetapi penjagaan Tuhan itu luar biasa. Bukti terbesar kasih Tuhan adalah Yesus Kristus yang mati bagi kita ini. Di dalam konteks Malaikat ini, imani ya. Bukti terbesar kasih Tuhan dalam Yesus Kristus yang mati bagi kita. Itu di Roma 5 ayat 2. Terus, ya ini, percayalah pada rencana Tuhan. Ya, percayalah pada rencana Tuhan. Yakini, imani, dan percayalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu luar biasa loh Bapak Ibu. Rancangan kehidupan kita itu luar biasa. Kasih Tuhan adalah anugerah. Ya, sudah kita sampaikan tadi di Efesus, di Roma, sama itu. Kasih Tuhan. Kita juga diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerahnya dan kasih karunia. Ingat Bapak Ibu, kita dipilih itu bukan karena itu tadi yang saya sampaikan, bukan karena perbuatan kita. Karena perbuatannya baik kita dipilih, bukan Bapak Ibu. Semua itu karena kasih karunia, semua itu karena anugerah. Ya. Nah, sekarang menginjak ke Malaikat 1 ayat 3. Ya. Nah, ini nanti kenapa ya Bapak Ibu di ayat 2 tadi kok putus, padahal titiknya di sini. Ya, nanti itu ada artinya Bapak Ibu. Kalau kita ketahui bahwa di ayat 2 tadi kan ada saya mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, titik. Nah, itu di dalam Alkitab itu ada. Kenapa di dalam ayat 2 kok nggak dilanjutkan? Ya, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, tutup. Terus selanjutnya ayat berikutnya adalah sebab aku membuat. Kenapa? Itu ada artinya Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam Malaikat 2 tadi itu menekankan bahwa di sana dikatakan aku mengasihi Yakub. Terus habis itu pindah di ayat. Itu artinya apa? Itu menekankan bahwa Tuhan berdaulat di situ dan kebaikan Tuhan itu ada di situ. Dan ini, tetapi membenci Esau sebab aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, tandus. Dan tanah pusakanya, warisannya itu kujadikan padang gurun. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam bahasa Ibrani istilah membenci ini tidak seperti bahasa pengertian kita, membenci ya. Di sana dikatakan membenci Esau. Tidak berarti Tuhan memiliki kebencian emosional kepada Esau. Tuhan tidak membenci itu secara emosional kepada Esau. Tetapi Bapak Ibu, secara pribadi, tetapi Tuhan itu membenci itu juga dikatakan artinya itu membenci itu menolak. Bisa kalau dari Ibrani itu menolak dan tidak memilih. Jadi membenci Esau di sini itu
Tidak berarti Tuhan itu memiliki kebencian emosional kepada Esau secara pribadi, tetapi Tuhan tidak memilih Esau. Tidak memilih Esau untuk apa? Untuk tidak menerima berkat perjanjiannya. Kalau kita nanti Esau itu kenapa kok, padahal Esau itu yang tua, kenapa kok milih Yakub, itu ada lagi. Nanti kalau kita kupas di sini terlalu lama. Ya, ini dalam bahasa Ibrani istilah membenci itu dapat berarti menolak atau tidak memilih. Ya. Nah, di situ dikatakan tanah pusakanya atau warisannya itu kujadikan padang gurun. Padang gurun itu berbicara mengenai kehancuran total dan ketandusan. Edom, ini Edom. Jadi bangsa itu, Esau itu ada Edom. Ya. Terus selanjutnya, nah ini ya, di situ ada nanti Edom. Aku ya. Siapakah Edom itu? Nah, Edom ini adalah bangsa keturunan Esau dan tinggal di daerah Seir, yaitu pegunungan berbatu di selatan Israel. Ini Edom. Biar tahu dulu Edom siapa itu. Edom itu adalah bangsa keturunan Esau. Terus pegunungan Edom terkenal sebagai tempat yang sulit ditembus dengan kota-kota yang dibangun di tebing seperti Petra. Bapak Ibu pernah ke Petra? Pernah loh, di Siwalan-Kerto loh? Ya. Pinter. Ya, Petra itu memang luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi tebing itu dibuat, dipahat atau di mana nggak tahu caranya. Wah, luar biasa kalau bisa googling. Petra itu luar biasa. Kalau Yohan berkali-kali lewat Petra, Siwalan-Kerto. Ya, jadi kalau mau pengen ke Petra, ke Siwalan-Kerto aja. Ya. Terus, meski secara geografis strategis, Tuhan bernubuat bahwa tanah mereka akan menjadi tandus dan sepi. Jadi Bapak Ibu, sampai sekarang itu Edom itu sudah tidak ada. Keturunan Esau itu sudah nggak ada. Tetapi keturunan Yakub masih ada, Yehuda itu masih ada. Jadi memang betul-betul apa yang disampaikan firman Tuhan itu ya dan amin dan benar sekali Bapak Ibu kasih. Oke. Selanjutnya Malaikat keempat. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepada Tuhan murka sampai selama-lamanya. Ini Bapak Ibu saudara kasih, ini dialog apa ya? Dialog imajiner. Jadi sampai saat ini juga bangsa Edom itu tidak pernah berkata kami telah hancur tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan, enggak ada. Bapak Ibu cari aja bahwa dia ya Edom dia yang mengatakan ini bahwa ini Tuhan itu mengantisipasi. Engkau nek Edom berkata ini, aku jawab ini. Jadi ini dialog tidak imajiner. Jadi tidak benar ada dan tidak pernah Edom itu berkata seperti itu. Mengapa di dalam firman Tuhan ini diawali dari apabila? Ini bukan apabila Edom berkata. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ini dialog antara Tuhan dan bangsa Israel, bangsa dengan apa? Edom, ya keturunan Esau itu secara imajiner. Ya. Karena apa? Kenapa Tuhan berkata apabila? Dan dikatakan ternyata ada maksud tertentu. Karena apa? Karena Tuhan itu menanggapi kesombongan yang tadi.
menanggapi kesombongannya Edom, menanggapi kesombongannya Esau. Dan tekad bangsa Edom itu yang ingin bangkit kembali. Ya, karena apabila Edom berkata ini, apa akan jawab seperti itu. Dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu kekasih, ayat ini adalah bagian dari teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menggunakan contoh, menggunakan Edom sebagai teguran Edom, sebagai contoh bagaimana keadilan dan pemilihan Tuhan itu benar. Jadi memberikan contoh, memberikan ilustrasi, memberikan gambaran. Jadi keadilan dan pemulihan Tuhan itu terus bekerja. Selanjutnya, tadi di Maleakhi 1 ayat 2 sampai Tuhan sampai 3 itu apa? Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Yakub. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Israel dan menolak Esau. Sekarang dalam Maleakhi 4 ini, 1 ayat 4 ini menunjukkan bagaimana bangsa Edom akan hancur sebagai akibat dari dosa mereka. Banyak loh kalau itu dosanya, kalau kita kupas itu dosanya Edom itu banyak sekali. Di sana dikatakan kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali Tuhan itu. Edom merasa bisa memulihkan diri tanpa Tuhan. Edom memiliki kepercayaan diri yang sangat berpikir bahwa mereka itu bisa membangun kembali negaranya, bisa membangun kembali bangsanya tanpa pertolongan Tuhan. Ini kesalahannya Edom. Tapi di sini Tuhan berkata, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan menyatakan bahwa semua usaha Edom untuk bangkit itu sia-sia. Oleh sebab itu dia mengatakan, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Jadi Tuhan menyatakan bahwa semua usaha Edom itu untuk bangkit itu sia-sia. Dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu berdaulat atas bangsa-bangsa. Dan tidak ada yang bisa melawan kehendak-Nya. Luar biasa Tuhan. Terus di sini juga Tuhan menunjukkan bahwa kesombongan manusia tidak bisa mengalahkan kehendak-Nya. Kesombongan manusia tidak bisa mengalahkan kehendak-Nya di sini. Dan kalimat berikutnya di sana dikatakan, orang akan menyebutkan daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Di sana dikatakan daerah, ya, daerah atau wilayah, daerah kefasikan dan rakyat yang dimurkai Tuhan untuk selama-lamanya. Wilayah kefasikan ini Edom dikenal karena kejahatan mereka terhadap bangsa Israel, ya, banyak sekali kejahatan Edom di sini itu. Karena apa? Kejahatan mereka terhadap Israel dan penolakan mereka terhadap Tuhan itu banyak sekali kalau kita pelajari. Terus rakyat yang dimurkai Tuhan untuk selama-lamanya artinya apa? Artinya Edom itu mengalami penghakiman yang permanen. Penghakiman yang permanen. Menunjukkan bahwa dosa mereka tidak bisa diampuni karena kesalahan itu. Nah, kami telah hancur. Edom merasa bisa memulihkan diri setelah kehancuran. Mereka memiliki kepercayaan diri yang salah dan mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkan yang tadi saya sampaikan. Ya, tadi belum ngetek next. Oke,
Dan orang akan menyebutkan daerah kefasikan dan bangsa yang kepada Tuhan murka sampai selamanya. Artinya daerah wilayah Edom itu dikenal karena kejahatan mereka terhadap Israel dan penolakan mereka terhadap Tuhan. Itu kalau kita baca di Obadja 1 di sana dikatakan itu. Terus rakyat yang dimurkai Tuhan untuk selama-lamanya itu adalah Edom mengalami penghakiman yang permanen. Itu menunjukkan bahwa dosa mereka tidak bisa diampuni. Terus pelajaran bagi kita dari ayat ini apa Bapak Ibu? Pelajaran jangan sombong. Iki baterainya tak iki Mas. Ya, jangan sombong. Jadi pelajaran Malaiki 1 ayat 4 ini, pelajaran bagi kita dari ayat ini adalah jangan sombong dan merasa bisa sukses tanpa Tuhan. Terus percayalah bahwa Tuhan berdaulat dan akan menegakkan keadilan. Terus yang ketiga adalah jangan melawan Tuhan. Jangan melawan Tuhan seperti Edom. Tetapi apa? Kita harus tunduk kepadanya dalam iman dan ketaatan. Ayat terakhir, Malaiki. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Artinya apa? Tadi saya ulas lagi. Jadi dari Malaiki 1 dari 1 ayat 2 sampai 3 itu Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi Yakub, mengasihi Israel, tetapi menolak Esau. Maleaki 1 ayat 4, Tuhan menegaskan bahwa Edom tidak akan pernah bangkit kembali meskipun mereka mencoba membangun kembali. Nah, selanjutnya di ayat Maleaki 1 ayat 5 ini Tuhan menegaskan bahwa Israel akan menyaksikan penghukuman atas Edom dan akhirnya mengakui kebesarannya. Ya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Di mana terus dilanjutkan dalam kalimat, ada ya. Nah ini, Israel menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menepati janjinya. Ini, matamu akan melihat. Di sini orang Israel akan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menepati firman-Nya. Mereka akan melihat kehancuran Edom sebagai bukti bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Penggenapan nubuat ini terjadi dalam sejarah di mana Edom benar-benar musnah dan tidak pernah bangkit lagi. Ini nyata Bapak Ibu. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Oh, ini ayat berikutnya ya. Matamu akan, nah, kamu sendiri akan berkata Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Tadi kita mengupas mengenai matamu akan melihat, artinya itu. Dan kamu sendiri akan berkata Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Artinya apa? Orang Israel akan memuji kebesaran Tuhan setelah melihat penggenapan firman-Nya. Tuhan tidak hanya besar bagi Israel, tetapi besar di seluruh dunia. Tuhan tidak hanya Allah Israel, tetapi Allah yang berdaulat atas seluruh bumi. Ini adalah penggenapan janji bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Oke, sekarang masuk kesimpulan. Ya. Kesimpulan ayat tadi ya, dari kesimpulan Maleaki 1 ayat 1 sampai 5 itu Tuhan mengasihi Israel itu di ayat 2. Tuhan mengingatkan Israel bahwa Dia telah memilih Yakub, Israel, dan bukan Esau atau bukan Edom sebagai bukti kasih-Nya. Terus Tuhan menolak dan menghukum Edom. Ayat 2 dan 3, Edom dihancurkan karena kejahatannya dan meskipun mereka mencoba bangkit, Tuhan tidak akan mengizinkan. Yang ketiga adalah
Israel akan melihat keadilan Tuhan. Yang di ayat terakhir tadi ayat 5, penghukuman Edom akan menjadi bukti bahwa Tuhan berdaulat dan namanya akan dimuliakan seluruh dunia. Nah, pelajaran untuk kita adalah satu, Tuhan setia kepada umatnya dan menggenapi janjinya. Amini dan imani ini, bahwa Tuhan setia kepada umatnya. Yang kedua, kesombongan dan kejahatan akan berujung pada kehancuran. Edom, keturunan Esau tadi sombong, hancur. Yang ketiga adalah nama Tuhan akan dimuliakan di seluruh bumi. Kita harus percaya dan tentunya kita akan menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas sharing firman ini Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus terus senantiasa hadir di tanah secara pribadi lepas pribadi. Memberitahukan, memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan wawahyuan yang mana tentang firman ini Tuhan. Agar mana kita yakini dan imani bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya. Beri kekuatan kami Tuhan untuk kami boleh tidak selalu sombong Tuhan. Karena apa? Karena kesombongan dan kejahatan itu akan berujung kehancuran. Beri kekuatan kami untuk menolak itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau sendiri yang akan bekerja, Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar, Bapak Ibu, kita tadi sudah belajar. Mungkin nanti kalau memang ada ada pertanyaan apa-apa, nggak apa-apa lewat grup. Kita akan sharing bareng-bareng, ya. Jadi gini, saya tuh kalau di pemberitaan firman itu menyangkut mengenai pribadinya sendiri. Itu kesaksian kalau menurut saya, Bapak Ibu. Kalau kita menyampaikan kebenaran firman, apa yang disampaikan firman Tuhan oleh pengkhotbah itu dari firman Tuhan. Dan dari situ menggali apa yang dimaksud firman ini untuk kami. Apa yang dimaksud, apa rencana Tuhan firman ini untuk saya. Nah, dari situ kita kupas. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau kok ini saya nanti akan berseri. Saya berjanji akan berseri dari dari kitab ini, dari terus sampai selesai. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan atau apa, kita sharing, kita akan cari solusi dan bagaimana menurut rencana Tuhan tentang kitab Yeskiel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Toto untuk firman yang luar biasa sekali malam hari ini. Mengingatkan kita kembali bahwa kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang begitu setia untuk hidup kita. Dan kita diharapkan untuk rendah hati, tidak sombong. Karena kesombongan itu adalah awal dari suatu kehancuran. Dan hidup kita harusnya untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Baiklah, marilah kita berdoa untuk firman dan untuk persembahan. Ya Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah boleh mendengarkan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Toto Suhadi, kiranya Engkau berkati apapun yang Bapak Toto kerjakan Tuhan, Engkau jadikan berhasil, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertai Bapak Toto dimanapun Bapak Toto berada Tuhan. Dan kami kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan, kami mau memberikan yang terbaik
Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap untuk memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, Tuhan menetapkan langkah orang-orang. Amin. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Tangannya, haleluya. Tangan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita angkat pujian dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Katakan tangannya. Oh tangannya. Oh tangannya. Menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan untuk yang bertugas membacakan pengumuman dan doa syafaat. Bapak Budi sepertinya. Kalau nggak salah ya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buat Bapak Edi silakan doa berkatnya. Melimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tangan tinggi-tinggi. Kini kembalilah, pulanglah Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.